Ladies and gentlemen, please welcome. Dipinjem jantungnya ya. To make you free. If it is going to make you free, please, 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 it's going to make me free. Game over. Tepuk satu, tepuk dua. Wah, bagus ya. Dongengnya yaitu tentang burung yang bersayap satu. Oh, kok burungnya kok sayapnya satu ya? Di pagi hari, ketika matahari terbit dari ufuk timur, di sebuah hutan belantara yang rindang, tumbuh-tumbuhan yang hijau, binatang mulai bangun dari tidurnya. Ternyata teman-teman, binatang yang pertama kali bangun yaitu, oh pintar sekali, ayam. Kira-kira suaranya gini ya. Ternyata bukan hanya ayam yang bangun ternyata teman-teman. Ada binatang apa itu? Gajah. Ada lagi kucing. Ada lagi, satu lagi. Bukan aku, monyetnya. Nah, di ujung pohon sebelah kiri ada seekor burung yang bangun di pagi-pagi. Cerita dari negeri padang pasir. Jauh banget ya, diekspor nih ke Indonesia. Ceritanya seorang anak gembala yang jujur kacang hijau. Salah, bubur kacang hijau. Namanya si Kio. Siapa? Kio. Anak yang baik sekali. Tapi sayang, kedua orang tuanya sudah tiada. Dia hidup sebatang kara, seorang diri sendirian. Tapi dia tidak pernah bersedih ataupun kesepian. Dia senantiasa bekerja keras. Kerjaannya adalah menggembala kambing. Gimana suara kambing?
banyak kambingnya di sini. Ini nanti Idul Adha mau dipotong nih di sana. Pada suatu pagi yang sangat cerah, si Kio bangun dari tidurnya. Ini malah diketawain. Alhamdulillah ya Allah, aku bersyukur padamu sudah diberikan hidup setelah mati lagi. Pagi-pagi ini aku mandi nggak ya teman-teman? Mandi nggak ya? Mandi? Enggak. Ya ntar bau. Mandi aja ya. Tapi dingin. Nanti jangan di. Ceritanya tentang seorang raja. Di suatu pagi, hari bersinar cerah, burung-burung terbang ke sana kemari. Ada suara seperti ini. Suara apa itu? Ayam. Terus ada suara kayak gini. Suara apa? Kalau gini? Kalau yang gini? Kalau yang ini pasti nggak tahu. Mirip ya? Makasih ya. Ya. Jadi di suatu tempat ada sebuah istana. Di dalam istana ada seorang raja yang sudah tua. Udah kakek-kakek benar. Raja ini hidup seorang diri. Di pagi yang cerah itu, iya, di pagi yang cerah itu dia justru sedang bersedih. Sudah tua begini kayak mana nanti ya? Kalau mati siapa yang mewakili hartaku? Ani bangun dari tidurnya. Masih ngantuk nih teman-teman. Tapi udah pagi. Ya udah deh. Teman-teman, Anda lihat di sampingnya ada permen. Waduh, ada permen nih. Dimakan nggak ya teman-teman? Dimakan nggak nih? Tapi teman-teman jangan minta ya. Ya jangan, nanti habis. Jangan minta. Yaudah deh, aku makan dulu. Teman-teman, temennya Ani datang. Assalamualaikum Ani. Assalamualaikum. Aduh teman-teman, Ani di mana ya? Ani. Assalamualaikum Ani. Teman-teman lihat Ani tidak? Kalian Ani ada di mana ya? Oh iya, mungkin ada di kamarnya. Assalamualaikum Ani. Waalaikumsalam. Apa sih, kan aku lagi makan permen. Ani, aku boleh minta permennya tidak? Ya, kalau kamu minta permennya nanti permen aku habis. Ayolah Ani, satu saja boleh ya? Jangan, nanti permen aku habis. Ya sudah deh Ani,
Tapi aku kasih tahu ya, nanti kalau makan permen banyak-banyak, gigi kamu bisa sakit. Emang iya teman-teman, kalau makan permen banyak-banyak, giginya bisa sakit? Iya. Di mana aku ini? Aku di mana? Tempatnya aneh. Tidak seperti biasa kalau aku di rumah. Ini gara-gara Apin. Apin, aku diajak di mana? Pin. Kaget. Maaf, aku nggak sengaja. Ini di mana, Pin? Aduh, masa kamu nggak tahu sih? Ini namanya studio. Pantesin. Pantesan. Iya, iya. Ini di studio. Emang di studio apa ini? Ini di studio program. Apa namanya? Aku lupa nih. Apa? Ini namanya Indonesian Morning Show. Iya itu. Ini kan kata mama, ini programnya bagus sekali, edukatif, tahu edukatif enggak? Informatif, pokoknya seru, semua bisa belajar lewat program ini. Begitu, kita panggil aja yuk. Ayo, boleh. Siapa? Kak Adrian sama Kak Marisa. Kak Adrian. Keren banget. Selamat pagi. Selamat pagi, Mas Adrian. Oli, Kang Awan juga, Kang Yana, keren banget. Iya ya, suaranya laki-laki. Ini siapa ini? Ini siapa? Ini namanya siapa, Alif? Bonekanya Alif nih. Anis. Kalau yang ini namanya Apin. oh Apin. Ini yang biasa menemani Olive kemana-mana. Ya, kayaknya setiap anak waktu kecil pasti pernah mengalami rasanya didongengkan. Minimum ya sama orang tuanya sendiri lah. Atau bahkan kalau misalnya menggunakan boneka seperti ini, pasti generasi Adrian gitu, saya atau Shanas atau semua gitu kan pasti familiar dengan si Komo. Dulu ada Unyil, zaman dulu banget Bener, seru banget. Dan ini punya nilai edukatif juga ternyata, makanya kita ajak Kang Awam, Olive dan juga Mas Kayana di sini gitu. Memang sebenarnya manfaat dongeng itu apa sih, Kang? Iya, jadi sebetulnya dongeng itu selain memberikan pesan moral bermakna bagi anak-anak atau juga dewasa juga sebetulnya. Jadi yang paling utama itu mengembangkan cakrawala imajinasi. Anak-anak itu harus mempunyai daya cipta yang luar biasa, menumbuhkan kecerdasan emosional. Nah ini emosional saat ini anak-anak perlu dibangun. Kemudian selain itu juga banyak manfaat termasuk kedekatan orang tua, seorang guru pada muridnya. Terus juga yang paling inti juga sebetulnya ternyata dongeng ini mampu menangani situasi dan kondisi anak. Nah ini saya pernah punya pengalaman begini, sedang naik pesawat. Kan biasanya kalau pesawat lagi naik kan udara juga tekanannya mulai tinggi. Anak nangis. Begitu nangis, wah semua penumpang kan pasti, aduh kok anak nangis nggak berhenti-berhenti gitu ya. Kemudian saya dekati, saya menghadap ke sebaliknya anak itu, kemudian mengucapkan, itu langsung diem nangis, langsung nyari kucing gitu kan. Nah itu, habis itu nangis lagi. Saya pikir langsung deketin anak-anak ikutin suara nangis. Betul, setelah itu baru saya aksi untuk waktu itu bawa bebek ya. Oh, keren. Gitu kan? Keren banget. Mirip sekali. Itu sampai pesawat mendarat, alhamdulillah anaknya sudah nggak nangis tapi menikmati sajian dongeng itu. Berarti bahwa dongeng itu mampu menangani situasi dan kondisi anak pada tertentu. Kayaknya ada profesi baru di penerbangan tuh. Bisa tuh. Karena kan memang kalau anak-anak tuh kan ya sering kali juga bisa mengganggu kita ya penumpang. Nggak bisa dikontrol kalau bener keren sekali. Kalau misalnya mengembangkan kecerdasan itu, mengembangkan imajinasi. Memang kalau misalnya kita didongengin kan kita cuma dengerin, ngembangin imajinasinya gimana? Tidak. Jadi begini, ketika kita di dalam satu alur cerita itu kan terbangun satu setting ya. Jadi setting misalkan di suatu pagi ada matahari muncul dari sebelah timur, udaranya segar bertiup, pohon-pohon semuanya senang. Nah, itu mengajak anak sebetulnya lari kepada satu tempat ya, satu setting di mana mereka itu sudah menari-nari. Dia sudah menerjemahkan dari apa yang sudah kita sampaikan begitu. Nah, terus kemudian bahwa imajinasi ini juga kadang-kadang juga kita membangun dongeng itu tidak hanya sebagai main boneka saja. Kadang-kadang saya ayo anak-anak, di luar sana ada obatnya sang raja berwarna red, blue, yellow. Itu ada permata-permata itu harus dibawa ke baginda raja. Anak-anak mencari untuk belajar bahasa Inggris sekaligus mereka membayangkan begitu.
Jadi luar biasa, dongeng itu macam-macam ya, kita bisa kembangkan. Cuma nggak sekedar cerita, ternyata bisa belajar bahasa Inggris juga di situ bisa. Iya, nah ini juga mungkin menjadi motivasi dari Kang Betul. Awam dan kawan-kawan sampai akhirnya membuat kampung dongeng yang katanya ini sudah tersebar di seluruh Indonesia. Alhamdulillah sekarang sudah ada 43 titik di berbagai wilayah di Indonesia, khususnya masih di kota ya. Kegiatannya apa aja di kampung dongeng itu, Kang? Nah, kita membuat yang namanya wisata imajinasi anak Indonesia. Jadi wisata. Jadi kalau sudah masuk, anak diajak main permainan rakyat. Dikenalkan lagi namanya engklek itu begini, kan baksodor dan sebagainya. Setelah itu anak diajak untuk berkreasi. Ya seperti ini, kita membuat seperti ini itu. Oh, ini hasil karyanya Iya, anak-anak hasil di karya. kampung dongeng. Betul. Ini tapi kalau ini buatannya relawan kita ya, kakak-kakaknya. Nah, Olive juga sudah diajak membuat seperti ini. Kemudian setelah itu baru anak-anak ada namanya ajang unjuk bakat atau siapapun yang berbakat tentang dunia seni gitu ya, anak-anak tampil baru kemudian didongengi. Nah, Olive dulu bisa terlibat di kampung dongeng ini, ceritanya gimana, Liv? Ya aku diajakin sama teman, katanya ada kampung dongeng loh, ceritanya juga seru-seru. Ya udah aku ikut. Waktu itu aku sama teman-teman pertama-tamanya nari, terus diajakin main drama dan sampai sekarang. Main drama, loh. Jadi Iya. aktivitasnya banyak ya? Oh, banyak. Terus kalau tiba-tiba kamu bisa pegang Apin sekarang, anak pintar? Itu ceritanya gimana kamu bisa pegang karakter Iya, Apin? aku gregetan ya sama boneka, jadi rasanya pengen nyoba, terus diajarin deh sama Kak Awam. Gitu. Apa yang harus dipelajari untuk mengaktifkan Apin ini? Wah, ini lucu aja sih sebenarnya. Bebas ya, jadi kita bagikan teman sendiri gitu, teman di rumah. Jadi ajak ngobrol aja. Kamu biar- ajak ngobrol? Iya. Kasih contoh dong, kayak gimana contohnya? Contohnya. Kakak, apa? Temenin Apin yuk. Kemana? Jajan. Jajan apaan? Beli es. Gus, belum makan siang lo kok beli es? Ntar batuk lo. Iya juga sih. Udah jadi deh. Gitu. Kalau ini apa nih? Ini monet. Oh, monet. Monet atau monyet nih? Monyet. Pisang. Aku minta pisang. Lebih sehat daripada es tadi itu. Kalau Kang Yana juga salah satu relawan ya, Kang Awam ya? betul, Kang Kalau Kang Awam di mana nih, Kang Yana? Awalnya sih tertarik dengan dunia dongeng itu yang pertama memang saya pribadi kan mencintai anak-anak gitu ya, mencintai dunia anak-anak ya. Terus sekaligus beririsan dengan pekerjaan rutinitas saya. Saya sebagai relawan kemanusiaan juga, dan itu membutuhkan skill bagaimana menguasai audiens itu anak-anak. Dan itu kan nggak mudah. Ketika anak-anak itu banyak, misalkan 500 anak, harus kondisi tenang, fokus kepada yang ingin disampaikan, itu kan butuh ilmu juga itu Apa kan. saja sih yang skill yang dibutuhkan bagi seorang relawan untuk bisa menjadi bagian dari kampung dongeng? Yang pertama itu yang satu, kecintaan dulu terhadap anak-anak gitu. Kecintaan dulu. Kalau kita udah mencintai anak-anak, insya Allah sih anak-anak juga akan mencintai kita juga. Kalau Dan akan Kang Yana mengatakan, sendiri apa yang memotivasi? Kenapa kok sampai cinta dengan anak-anak? ya Kang Yana punya anak? punya. Tapi masih juga mau fokus ke anak-anak yang lain gitu. Ya, karena nggak tahu ya, memang saya sangat senang aja itu dengan dunia anak itu kan dari semenjak remaja itu ya. Saya kan udah aktif mengajari TPA gitu kan ya. Dan itu dunia anak-anak juga sampai 150 itu ngajar sendiri. Dan itu kan butuh ilmu yang sangat luar biasa sekali. Betul. Ketika anak-anak itu kan ketika dikasih tahu nggak boleh, jangan kan mereka nggak peduli kan, bisa melakukan kan gitu. Makanya saya tuh kadang-kadang ketika mau mendong itu kan bagaimana anak tuh harus fokus, saya harus ice breaking dulu, ada teknik dulu, gitu, nggak langsung datang. Anak-anak kita akan mendong, nggak seperti itu. Teknik bisa mendapatkan apa ya, kepercayaan atau perhatian anak-anak tuh seperti apa? Karena mereka itu kan punya apa ya, tingkat perhatian yang sangat pendek gitu. Jadi cepat bosan yang tuh udah selesai udah. Sebetulnya kan
daya konsentrasi manusia dewasa itu kan 7 menit ya. Itu penelitian bukan kata saya. Nah, sehingga kita harus punya namanya trik-trik khusus. Contohnya yang pertama kita harus menguasai suara. Jadi metode mendongeng, metode bercerita itu menyajikan suara, lebih banyak suara. Kalau pantomim kan lebih ke muka gitu ya. Nah, makanya pantomim lebih banyak mendapatkan perhatian ketika ekspresinya sangat menarik. Berarti kalau dongeng yang lebih menarik harus suara. Suaranya harus berubah-ubah. Harus berubah. Contohnya ketika anak lagi siap untuk mendengarkan dongeng gitu kan, tinggal Waduh. Waduh, Scooby, Jadi kita betul-betul mengolah suara sehingga anak yang lagi main gitu tiba-tiba langsung nengok gitu kan. Karena anak itu kan unik. Anak unik sehingga kita pun juga mau harus menyajikan sesuatu yang unik. Nah, kenapa sekarang anak-anak lebih suka kartun, menonton kartun daripada wajah orang tuanya? Masa sih? Loh, iya, karena anak-anak suka yang unik-unik. Kalau ibunya kan tiap hari kan, ayo dari mana? Ya, pulang, ayo sholat, ayo mandi, gitu aja datar terus ya. Kecuali kalau memang muka ayah ibunya udah dasarnya unik dari sananya gitu ya, kayak saya. Nah, sehingga orang tua juga perlu membangun karakter-karakter sehingga anak itu mudah untuk mengikutinya. Misalkan, selamat pagi anak-anakku, ayo kita sekarang mandi dulu, ayo cepet yuk. Ya harus akrab seperti itu ya. Tapi biasanya topik-topik seputar apa yang paling digandrungi nih sama anak-anak? Yang jelas topiknya semuanya sih ya. Kita ada namanya tingkat pencapaian perkembangan anak. Jadi nggak semua anak diberikan cerita yang sama. Tentu saja 4 tahun sampai sekian tahun itu berbeda-beda ya. Gitu. Tapi saat ini memang kita lagi seneng dengan tema-tema tentang kejujuran. Gitu, saat ini ya. Kejujuran karena berkaitan dengan masalah pembangunan karakter anak ini ke depan Indonesia harus betul-betul menghasilkan insan-insan yang harus jujur. Cara yang paling efektif untuk memasukkan message itu ke anak, kan dongeng itu ada banyak macamnya nih Mas. Ada yang cuma baca doang gitu. Apakah baca aja terus sambil anaknya itu dengerin sampai tertidur itu sudah cukup efektif untuk memasukkan pesan-pesan baik? Betul. Modeling dari penyampaian dongeng itu silahkan banyak. Dari mulai dia mau menjelang tidur boleh. Tetapi pada intinya sebetulnya mendongeng itu dilakukan ketika memang anak siap mendengarkan dongeng. Jadi, taunya dari mana? Karena begini, siapnya adalah ketika memang anak memang sudah mau mendengarkan dongeng, karena dongeng itu hipnosis sebetulnya. Sama kita menghipnosis. Seperti tadi ketika saya bercerita itu kan Mas Adrian juga terpengaruh gitu ya. Mas Adrian begitu, saya juga gitu. Artinya siapapun yang membawakan dengan kesungguhan pasti itu akan menarik. Nah, karena itu hipnosis sehingga mau tidak mau itu sama dengan kalau kita mau menghipnotis orang kan gitu. Kamu siap ya dihipnotis ya? Nah, kalau dongeng, mau nggak mendengarkan dongeng? Dongengnya seru loh, raksasa. Aku ini raksasa yang baik hati. Mau? Nah, baru kita dongeng. Kalau nggak mau ya nggak bisa berarti? Nggak mau ya, berarti main saja gitu kan. Atau kita menyelingi, ini ceritanya seru, ada kudanya. Wah gitu ya, seru. Ini tapi dia bertalenta sekali loh. Iya, luar biasa. Ini kemarin habis ini memecahkan rekor untuk mendongeng satu dongeng dengan ilustrasi terbanyak. Jadi kita menghitungnya sampai 76 keren karakter suara. Itu dia. Kampung Dongeng itu ada website atau Twitternya? Ada Kampung Dongeng. Di mana? www.kampungdongeng.com atau Twitternya di @kampungdongeng. Kampungnya bukan Kampoeng toh? Bukan, kampung biasa. Kampung Dongeng ya. Olive tetap akan mau menjadi pendongeng terus ke depannya nih? Pasti mau lah, kan soalnya bisa hibur teman-teman juga. Gitu. Oh keren. Kalau Kak Yana gimana? Akan terus juga melakukan aktivitas ini? Karena memang dari sananya suka sama anak-anak? Iya, seperti pendahulu-pendahulu kan, sampai sekarang kan masih eksis berdongeng kan. Seperti Paraden, Kaseto, ya. Itu kan masih tetap mendongeng kan buat anak-anak Indonesia agar menjadi lebih baik lagi kan. Jadi sampai tua pun nanti namanya tetap Kak ya, Kak Yana, Kak Awam dan juga Kak Olive nanti gitu ya. Untungnya jadi pendongeng seperti itu. Walaupun nanti udah punya cucu tetap kakak gitu. Oke, luar biasa. Terima kasih ya Kang Awam, Olive dan juga Kak Yana ya. Kalau ngomongin dongeng itu,
itu kan membawa kita ke dunia yang ajaib tuh. Iya dong, pasti sekali dunia yang ajaib. Tapi yang tadi saya coba kutip dari Kang Awam bilang, itulah bisa juga mempererat hubungan juga antara orang tua dan anak. Dia juga bisa meningkatkan tadi apa cakrawala imajinasinya. Jadi positif. Yuk kita mulai sekarang membiasakan dongeng lagi buat anak-anak kita ya. Kalau anak nangis jangan dimarahin ya, tapi baik diceritain. Didongengin ya. Aduh tuh juga ya, kalau istri di rumah juga lagi marah-marah, dongengin aja, jangan dikasih uang belanja gitu ya. Lebih murah, lebih irit. Nah, itu dia tadi kita sudah bicara mengenai dongeng.